Halo, namaku Cahya dan aku ingin menceritakan salah satu kisah hidupku yang sempat membuatku depresi. Beberapa tahun yang lalu aku mengalami keguguran hingga 2 kali. Sebagai seorang wanita, tentunya sangat menyedihkan sekali jika harus kehilangan calon bayi kita. Baiklah, aku akan langsung menceritakannya ke kalian. Saat itu aku berumur 21 tahun dan aku punya pacar, namanya Andi. Aku dan Andi mungkin bisa dikatakan sudah kelewatan. Aku hamil karenanya. Aku selalu memastikan setiap hari bahwa aku memang benar-benar hamil. Pagi-pagi setelah bangun tidur, aku mengeceknya dengan tes pack dan hasilnya positif. Aku tidak tahu apakah aku harus bilang ke pacarku atau enggak. Aku takut dia akan marah dan meninggalkanku. Tapi kalau aku nggak bilang, siapa yang akan bertanggung jawab? Suatu hari, saat aku sedang bersama Andi, aku memberanikan diri untuk bilang padanya. Aku mengatakannya dengan sangat gugup. Aku duduk di sampingnya dan mengatakan, aku hamil. Aku gak sanggup melihat wajahnya karena di dalam benakku tersimpan sejuta pikiran negatif. Andi terdiam beberapa saat dan kemudian dia tersenyum dan malah memelukku. Untuk memastikan dia bertanya lagi, serius kamu hamil? Selamat ya sayang, aku senang banget dengernya. Mendengar itu, aku sangat lega karena dia tidak marah. Dia justru senang dengan kehamilanku. Tapi bagaimanapun aku kecewa dengan diriku sendiri karena benar-benar ceroboh melakukan itu dengan pacarku. Untungnya, Andi sangat sabar menghadapiku. Dia juga berjanji akan bertanggung jawab. Aku beruntung sekali. Meski hubunganku dengannya baru berjalan sekitar 2 bulan, tapi dia tidak meninggalkanku. Aku dan Andi rutin periksa ke dokter kandungan untuk melihat perkembangan kehamilanku. Tapi sesuatu tidak terduga terjadi. Saat usia kandunganku menginjak 6 bulan, bayi yang ada di dalam kandunganku tidak bergerak dan perutku terasa sakit. Aku mengalami pendarahan yang hebat. Saat itu juga aku dan suamiku langsung mendatangi rumah sakit terdekat. Dan benar saja, dokter mengatakan bahwa aku telah keguguran. Bayi yang ada di dalam kandunganku sudah tidak bernafas. Aku mengeluarkan banyak darah hingga aku tidak sadarkan diri. Aku sedih sekali karena aku telah kehilangan calon anakku di masa depan. Andi pun mencoba menenangkanku. Setelah itu aku menjalani berbagai perawatan. Aku dilamar oleh pacarku. 1 bulan setelah dilamar, aku dan Andi pun resmi menikah. Setelah beberapa bulan menikah, aku dan Andi mempunyai keinginan untuk memiliki anak. Tapi waktu itu aku benar-benar masih trauma. Aku masih takut jika kejadian itu akan terulang lagi. Aku takut jika aku kehilangan anakku lagi. Tapi ibuku meyakinkanku bahwa semua akan baik-baik saja. Dan akhirnya aku mau mencobanya. 2 bulan kemudian, aku merasa sangat tidak enak badan. Aku pun sering mual dan muntah-muntah. Aku gak yakin kalau aku hamil. Tapi aku mencoba memastikannya lagi. Aku pergi ke dokter dan memeriksakan diri. Dan tidak lama kemudian, dokter mengatakan bahwa aku positif hamil. Andi yang mendengarnya tentu dia sangat senang sekali. Aku juga senang dan aku berjanji akan menjaga kehamilanku yang sekarang dan akan lebih berhati-hati lagi. Di awal kehamilanku yang kedua ini, aku sangat memperhatikan kesehatanku dan calon bayiku. Tidak hanya itu, Andi pun makin perhatian dan tidak pernah absen untuk mengantarku rutin konsultasi ke dokter. Aku cukup gembira waktu itu karena merasa semuanya akan baik-baik saja. Saat aku hamil usia 4 bulan, seakan menjadi pintu musibah bagi keluargaku. Andi suamiku dipecat dari kantornya karena sering izin untuk menemaniku ke dokter. Aku mengalami kondisi ekonomi yang buruk waktu itu. Jadi aku gak bisa membeli kebutuhan makanan yang cukup. Setiap hari, aku hanya makan seadanya dan Andi masih berusaha mencari pekerjaan lain. Memasuki usia kehamilan yang ke-6 bulan, aku mulai khawatir. Aku tiba-tiba teringat dengan kejadian saat kehamilan pertamaku. Dan apa kalian tahu? Tepat saat usia 6 bulan kehamilan, aku kembali periksa ke dokter dan hasilnya tidak jauh beda dengan yang dulu. Ya, aku mengalami keguguran lagi. Bisa kalian bayangkan bagaimana aku tidak sedih? Aku sudah kehilangan 2 calon bayiku yang sangat kuinginkan. Keguguran membuatku harus menjalani pengobatan agar tidak terjadi hal yang lebih buruk lagi. Kali ini aku menjalani pengobatan lebih lama karena aku sudah 2 kali keguguran.
Kalian ingin tahu bagaimana rasanya waktu itu? Aku gak cuma sakit mental karena kehilangan bayiku, tapi aku juga sakit sekali menjalani pengobatan ini. Aku sangat tersiksa. Ditambah keuangan keluargaku saat itu sedang tidak baik. Aku memberitahu pada orang tuaku kalau aku habis mengalami keguguran lagi. Dan apa reaksi mereka? Mereka malah marah-marah denganku. Aku dianggap tidak bisa merawat calon bayiku dan juga diriku sendiri. Mereka mengatakan kalau aku ceroboh dan sangat fatal. Aku menangis, sedih sekali dan tidak bisa berbuat apa-apa. Aku selalu berusaha merawat calon bayiku dengan sebaik mungkin bahkan saat ekonomiku sedang turun. Tapi perkataan orang tuaku tadi semakin membawaku pada depresi. Aku depresi berat dan suamiku mengetahuinya. Aku gak sanggup lagi harus menangis setiap hari di kamar dan terus-terusan menyalahkan diri sendiri. Ditambah lagi sekarang aku sudah tidak lagi memiliki anak. Suatu hari aku hampir bunuh diri dengan nekat minum racun. Tapi untungnya Andi bisa mencegahku melakukannya. Akhirnya dia membawaku ke psikolog dan aku menjalani terapi selama 2 minggu. Aku bersyukur karena masih ada Andi, suamiku yang sangat peduli denganku. Dia tidak pernah sekalipun marah atau kasar denganku. Dia justru selalu support aku apapun keadaan yang sedang menimpaku. Beberapa bulan kemudian aku sudah lumayan pulih dan tidak depresi lagi. Tetapi aku pun masih merasa tidak enak dan sedih karena sejak saat itu aku tidak pernah bertemu orang tuaku lagi. Biasanya mereka mengunjungiku 2 hari sekali. Dan sejak kejadian itu mereka tidak ada kabar. Aku menelpon mereka pun tidak pernah direspon. Ya, aku tahu mereka mungkin sangat kecewa denganku yang selalu gagal mempunyai anak. Aku berusaha untuk mengikhlaskannya. Pertama, aku kehilangan kedua calon anakku. Kedua, aku mengalami kondisi ekonomi yang buruk. Dan yang terakhir, aku mempunyai masalah dengan orang tuaku sendiri. Aku yakin suatu hari orang tuaku akan bisa menerimanya. Mereka hanya butuh waktu untuk tidak bersamaku terlebih dahulu. Suatu hari, Andi pulang ke rumah dan dia terlihat gembira sekali. Andi mengajakku pindah ke luar negeri karena dia mendapatkan pekerjaan dari rekannya di sana. Dan, oke, baiklah, aku senang. Akhirnya Andi mendapatkan pekerjaan lagi. Aku rasa ini adalah hal yang terbaik bagiku. Aku bukannya gak senang, tapi mungkin ini adalah satu-satunya cara agar aku bisa move on dari masalah yang bertubi-tubi itu. Kini aku sudah berada di negeri orang lain bersama Andi. Aku merasa lebih baik dan sangat bahagia. Aku mencoba menikmati hidup dan melakukan banyak hal yang menyenangkan. Hingga itu berhasil membuatku makin lama makin melupakan kenangan yang tidak menyenangkan itu. Ya, kalian benar. Kehidupan bisa saja tidak sesuai dengan harapan kita. Meskipun aku bisa saja mengadopsi anak, tetapi rasanya pasti sangat berbeda dengan memiliki anak sendiri. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus bisa dan berusaha bangkit. Jadi, buat kalian yang mungkin mempunyai masalah sepertiku, kalian harus semangat terus ya. Oke, aku rasa sudah cukup ceritaku hari ini. Apa kalian pernah mengalami hal yang sama atau pernah mendengar kasus sepertiku? Yuk, share ceritamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe.